Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan yang sangat buruk, yaitu mencuri harta ghanimah. Mencuri maksudnya adalah mengambil harta ghanimah sebelum diserahkan kepada pemimpin perang. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini amalan yang sangat buruk, dosa besar, bahkan bisa membatalkan ibadah jihad seseorang. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya, kemarin kita sudah baca hadis yang pertama ya, yang berkaitan dengan karkirah. Sudah kita baca belum ya hadis pertama? Belum ya? Belum. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana ala faqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu karkirah famata. Dahulu ada seorang yang disebut dengan nama Karkirah, yang bertugas sebagai penjaga harta rampasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini akhirnya meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Maka akhirnya para sahabat melihat keadaan orang ini. Kenapa Rasulullah mengatakan dia di neraka? Akhirnya para sahabat melihat keadaan orang ini. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Dan mereka mendapati ternyata ada baju abaya yang dia curi. Dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta ghanimah. Membantu Nabi ini bukan perbuatan yang ringan. Membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tugas ini. Tapi ternyata akhirnya di neraka. Hadis yang kedua dari Abdullah ibn Shaqiq. Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya ketika dia berada di Wadil Qura. Jadi sahabat ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Wadil Qura. Wadil Qura ini wadi atau lembah yang letaknya antara Taimah, daerah Taimah dan daerah Khaybar. Di sana datang seseorang ya menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini mengatakan, istashhada maulak atau qala gulamak, budakmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati syahid. Jadi dia berjihad. Budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad dan mati syahid. Rasulullah dapat kabar itu.
Apa kata Nabi SAW? Sebelum hadis yang kedua tadi, nama Karkiroh tadi ada yang membacanya Karkaroh, ya, ada yang membacanya Kirkiroh. Ini di syarahnya disebutkan Karkaroh Dubito bifathil kafain. Karkaroh dengan memfathah dua kafnya, wa bikasrihima, dan dengan mengkasrah dua kafnya, Kirkiroh. Wa huwa ashhar, yang lebih terkenal ya bacanya Kirkiroh. Baik, ini hanya berkaitan dengan cara baca nama ya. Baik, tadi dari Abdullah ibn Syadid rahimahullah, beliau mendapatkan hadis dari seorang yang mendengar, seorang sahabat yang mendengar dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW berada di Wadi Al-Qura. Kemudian ada seseorang yang datang mengabari beliau bahwa budaknya meninggal, mati syahid. Jawaban Nabi Muhammad SAW, bal yujarru ila an-nar, bal yujarru ila an-nar, bahkan orang tersebut diseret ke neraka. Fi aba'atin ghallaha, karena ada baju yang dia curi. Karena baju yang adanya, yang harusnya jadi harta ghanimah, kemudian dia ambil ya sebelum diserahkan kepada pemimpin perangnya. Mati syahid ya. Jadi perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dibatalkan pahalanya hanya karena amalan ini, hanya karena baju yang dia ambil, baju, hanya satu baju. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa dari mencuri harta ghanimah. Diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, haddatsani Umar, telah menyampaikan kepadaku Umar telah menyampaikan hadis kepadaku. Umar mengatakan, lamma kana yaum Khaybar, aqbala nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari perang Khaybar, ada seseorang yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid wa fulanun syahid. Fulan telah mati syahid, fulan telah mati syahid, fulan telah mati syahid. Hatta marru ala rajul.
Akhirnya mereka melewati seseorang. Faqalu fulan syahid. Mereka mengatakan si fulan ini juga mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, tidak demikian. Inni ra'aituhu finnar, karena sesungguhnya aku telah melihatnya di neraka. Fi burdatin ghallaha atau fi aba'atin ghallaha, karena burdah yang dia ambil, dia curi dari harta ghanimah, atau abaya, ya, pakaian yang dia curi dari harta ghanimah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Umar ibn Khattab, ya ibn al-Khattab, idhhab fanadi fin nas, innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pergilah wahai Umar ibn Khattab, dan umumkan kepada manusia bahwa sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali kaum mukminin. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ada hadis panjang ya. Intinya sama ya, bahwa harta ghanimah apapun bentuknya itu akan menjadikan seseorang masuk neraka. Jadi dalam ini hadis Abu Hurairah panjang, disebutkan di dalamnya ada yang mencuri onta, ada yang mencuri kuda, ada yang mencuri kambing, ada yang mencuri budak, ada yang mencuri pakaian, ada yang mencuri emas dan perak. Semuanya akan menjadikan seseorang masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga hadis lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ghanimatan amara Bilalan fanada fil nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan harta ghanimah, beliau merintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia. Fayaji'una bi ghanaimihim, maka mereka pun datang dengan harta ghanimah mereka. Fayukhmisuhu wa yuqassimuhu, kemudian beliau membaginya menjadi 5 dan membagi harta ghanimah itu. Faja'a rajulun yawman ba'da al-nida, kemudian datanglah seseorang pada suatu hari setelah dipanggil. Bizimamin min syar', ya, dia datang dengan tali. Tali tersebut terbuat dari rambut. Allah Ta'ala alam, ya, ini rambutnya rambut hewan atau rambut manusia. Mungkin rambut hewan yang maksud. Faqala ya Rasulullah, hadza kana fima asabnahu min al-ghanimah. Orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, barang ini termasuk barang yang kami dapatkan dari ghanimah. Faqala, ya, jadi orang ini telat. Orang ini mungkin saja melambatkan diri, menelatkan diri, telat dengan sengaja. Makanya Rasulullah marah. Rasulullah ketika itu mengatakan, asami'ta Bilalan yunadi thalatha, bukankah engkau telah mendengar Bilal mengumumkan sampai 3 kali? Maka orang ini mengatakan, na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama mana'aka an taji'a bihi, lalu apa yang menghalangimu untuk datang dengan harta ghanimah ini? Fa'tadara ilaihi, maka orang ini akhirnya menyebutkan alasannya. Faqala,
kun anta taji'u bihi yawmal qiyamah falan akbalahu anka. Sudah, nanti saja kamu datang dengan harta itu di hari kiamat. Aku sekarang tidak akan mau menerima harta tersebut. Ya, ini ancaman, ya. Ini peringatan bahwa nantinya orang ini akan datang dengan harta tersebut dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lewati beberapa hadis, ya, karena maknanya sama, ya. Maknanya ya sama ini. Hadis yang terakhir dari harta ghanimah ini, dari ancaman mencuri harta ghanimah, ini tentang janji, tentang janji atau keutamaan. Dari Thauban radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat yang mulia, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyabdakan, man jaa yaumal qiyamah bari'an min thalath dakhala al-jannah. Barang siapa yang datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan terbebas dari 3 dosa, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang datang di hari kiamat nanti dalam keadaan terbebas dari 3 dosa, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, al-kibr, dosa kesombongan. Dosa kesombongan. Di dalam hadis lain disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sekecil semut merah yang kecil, ya. Dzarrah ini biasa dimaknai semut kecil yang berwarna merah. Ada juga yang memaknai dzarrah adalah debu yang berterbangan ketika kita membuka jendela di pagi hari, yang kelihatan biasanya ketika ada sinar matahari masuk rumah, ada kotoran-kotoran kecil yang melayang-layang. Ada yang memaknai dzarrah adalah kotoran tersebut atau debu itu. Intinya, kesombongan ini sangat membahayakan seseorang. Sampai Rasulullah mengatakan demikian, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sekecil dzarrah. Yang kedua, wal ghulul. Dosa yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah dosa mencuri harta ghanimah. Dosa mencuri harta ghanimah. Dan yang ketiga, ini kelihatannya bukan dosa, wadai. Yang ketiga, terbebas dari hutang. Hutang itu tidak dosa, tapi kalau tidak dibayar, ini bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Makanya berhati-hatilah ketika berhutang. Jangan sampai kita lupa hutang kita kalau berhutang. Dan sebelum berhutang, perhitungkan apakah kita nantinya mampu untuk melunasinya ataukah tidak. Dan hutang ini, jemaah sekalian rahimahullah, bisa menyengsarakan seseorang. Di dunia enggak tenang, di kuburan setelah meninggal nyawanya tidak diterima di langit, ya, terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Kemudian di akhirat seperti itu, dia tidak masuk surga sampai hutangnya tersebut bisa ditutup, ya. Dan di akhirat nanti penutupan itu tidak dengan uang lagi, tapi dengan pahala atau diberikannya dosa orang lain kepada dia. Makanya ya hati-hati
hati-hati dalam masalah hutang piutang. Walaupun orang yang kita ngambil hutang darinya orang non-muslim, tetap kalau hutang ya hutang, harus dibayar. Itu berkaitan dengan hak manusia. Baik, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang di hari kiamat dalam keadaan terbebas dari 3 hal ini, maka dia masuk surga. Yang pertama kesombongan, yang kedua mencuri harta rampasan perang, dan yang ketiga adalah hutang. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke anjuran atau keutamaan mati syahid dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan para syuhada. Subhanallah, kita sudah berapa majelis menjelaskan atau membahas tentang jihad fisabilillah. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Karena memang amalan ini itu amalan yang sangat luar biasa. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, untuk mengumpulkan 100 hadis itu mudah. 100 hadis yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, kita akan mudah mengumpulkan. Karena memang banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ini di bab ini saja Al-Mundhiri mendapatkan banyak sekali hadis. Ini sampai berapa halaman? 160. Ya. Di sini saja 30 halaman. 30 halaman berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mati syahid, ya, dan keutamaan orang-orang yang mati syahid. 30 halaman ini masih ringkasan yang sahih-sahih saja yang dikumpulkan di dalam kitab ini. Bagaimana dengan aslinya? Padahal sebelum ini kita juga sudah membahas tentang hadis-hadis tentang jihad dalam bab-bab yang sangat baik. Tapi di zaman kita ini amalan jihad fisabilillah yang dengan kita perang, ya, melawan orang-orang yang di luar Islam, sulit ya di zaman kita ini. Kita sulit mendapatkan jihad fisabilillah yang syar'i. Karena memang keadaan dunia sekarang sampaikan bahwa di zaman kita ini kita sulit ya untuk mendapatkan amalan ini, yaitu amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya adalah perang. Karena memang keadaan negara-negara di dunia ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Orang-orang yang berjihad di perang ya di zaman ini, banyak yang peperangannya itu tidak jelas ya, siapa pemimpinnya, kemudian untuk apa dia berperang. Banyak juga dari mereka yang dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan saja, dan ujung-ujungnya harta. Ujung-ujungnya harta dunia, bukan karena ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada yang direkayasa, sepertinya perang beneran, padahal sudah direkayasa. Sehingga sulit ya mencari jihad yang benar-benar syar'i di zaman kita ini. Oleh karenanya, ya kalau misalnya ada ajakan untuk perang, jihad fisabilillah, maka jangan sampai kita mudah terkecoh. Takutnya kita malah hanya dimanfaatkan saja, dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya agenda-agenda yang buruk. Seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, ya ada jihad di mana, di negara mana, ada jihad di Irak, ada jihad di Suriah, ada jihad di Yaman, ada jihad di tempat yang lainnya. Banyak dari ajakan-ajakan tersebut ternyata ya ajakan-ajakan yang sebenarnya tidak syar'i. Kemudian kita sendiri juga, kita terikat dengan pemerintah kita. Kita terikat dengan pemerintah kita. Kita juga terikat dengan orang tua kita. Walaupun ajakannya sudah syar'i, belum tentu kita dibolehkan untuk berjihad, karena itu negara lain. Bisa jadi kalau kita berangkat ke sana, negara kita yang terancam. Bisa jadi kita tidak diizinkan oleh orang tua kita untuk berangkat. Dalam keadaan-keadaan seperti ini juga akhirnya kita menjadi tidak boleh untuk berangkat berjihad. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang pertama di dalam bab ini dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa inna lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa syai'." Subhanallah. Tidak ada penduduk surga yang ingin kembali lagi ke dunia padahal dia sudah diberikan apapun yang ada di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Tidak ada seorang pun dari ahli surga yang ingin kembali ke dunia, padahal di surga dia sudah dikasihkan apapun. Semua yang ada di bumi dikasihkan ke dia, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tetap ingin balik ke dunia, padahal di surga sudah dapat semuanya. فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. Orang yang mati syahid itu berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia lagi dan mati syahid sampai 10 kali. 5 yara minal karamah, wa fi riwayah 5 yara min fadli syahadah. Hal itu karena dia melihat kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang karena mati syahid. Dalam riwayat yang lain redaksinya, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Ya sampai seperti ini, padahal sudah di surga. Dan di dalam surga itu kenikmatannya sudah di atas khayalan manusia. Di surga orang yang mati syahid itu dapat bonus bidadari yang banyak. Dapat bonus bidadari tidak hanya 2. Kalau orang biasa itu ada 2 bidadari selain istri. Kalau orang yang mati syahid sampai puluhan bidadari, itu pun masih pengen balik lagi ke dunia, karena dia melihat keutamaan mati syahid yang luar biasa. Baik. Yang berikutnya dari sahabat Anas bin Malik juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yu'ta bir-rajuli min ahli al-jannah fayaqulu Allah lahu ya ibn Adam kaifa wajadta manzilan. Ada seseorang yang didatangkan dari penduduk surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempatmu? Fayaqul ay Rabb khaira manzil. Maka orang ini menjawab, wahai Rabbku, tempatku ini tempat yang paling baik. Fayaqul sal wa tamanna. Allah mengatakan kepada orang ini, mintalah sesuatu yang engkau harapkan. Fayaqul wa ma as'aluka wa atamanna. Maka orang ini mengatakan, apa yang aku minta, apa yang aku harapkan, apa yang aku angankan. As'aluka an taruddani ila dunya fa'uqtal fi sabilika 10 marrat lima yara min fadli syahadah. Jadi orang ini mengatakan, aku minta kepadamu wahai Rabb agar engkau mengembalikan aku ke dunia, kemudian aku terbunuh di jalanmu, maksudnya terbunuh secara mati syahid sebanyak 10 kali. Lima yara min fadli syahadah, karena dia melihat betapa agungnya keutamaan mati syahid. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sebelumnya muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim dan sahih. Hadis lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini Rasulullah sendiri alaihi salatu wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang nyawanya Muhammad ada di tangannya, lawadittu an aghzuwa fi sabilillah fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal. Sungguh aku benar-benar ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku mati syahid di dalamnya. Kemudian aku perang lagi, aku dibunuh lagi, kemudian aku perang lagi, aku dibunuh lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan yang betapa tingginya kemuliaan, betapa tingginya keutamaan dari mati syahid. Sampai Rasulullah SAW berkeinginan mati syahid sebanyak 3 kali. Sungguh aku berkeinginan untuk berperang di jalan Allah, kemudian aku mati di dalam. Kemudian aku perang lagi, mati lagi. Aku perang lagi, mati lagi. Jadi subhanallah, kematian di dalam perang di jalan Allah itu sebenarnya kemenangan. Kematian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam perang di jalan Allah ini sebenarnya adalah kemenangan. Karena dengan itu dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sahabat Khalid ibn Walid, ya, Khalid ibn Walid itu sampai merasa merasa rugi sekali ketika meninggalnya di atas ranjang. Khalid ibn Walid yang mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus, itu meninggalnya di atas ranjang, bukan mati syahid. Padahal selama hidup beliau banyak sekali berperang dan tidak pernah kalah sekalipun. Beliau merasa rugi ketika beliau meninggalnya di atas ranjang. Beliau sampaikan itu di akhir hayat. Karena mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati di peperangan,
itu sebuah kemenangan yang sangat besar. Baik, yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dayn." Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Ini subhanallah, berkaitan dengan hak manusia, kita harus berhati-hati. Mati syahid itu mati yang luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Semua dosa diampuni karena mati syahid. Tapi ternyata tanggungan hutang itu tidak bisa dihapuskan oleh mati syahid. Makanya hati-hatilah dengan hutang. Hati-hatilah dengan hutang. Hutang ini, apalagi di zaman ini ya, dengan adanya pinjaman online, orang-orang bermudah-mudahan untuk berhutang. Dengan adanya paylater itu hutang. Orang bermudah-mudahan. Iya, kalau misalnya ketika dia mati, ada orang yang tahu berapa tanggungan paylaternya, berapa tanggungan pinjolnya. Kalau tidak tahu gimana? Maka berhati-hatilah dalam masalah hutang. Ustaz, kan hutangnya ke bank konven, Ustaz, bank riba. Walaupun hutangnya ke bank riba, hutang antum berapa? Yang tidak wajib dibayar secara syariat, bukan secara negara ya, secara syariat adalah bunganya saja. Yang tidak wajib dibayar secara syariat itu bunganya. Tapi hutang pokoknya ini, walaupun ke bank konven, wajib dibayar. Paylater juga demikian. Kalau ada denda saya telat untuknya, maka secara syariat yang wajib dibayar ya hutang pokoknya. Adapun yang denda-dendanya itu secara syariat tidak wajib dibayar. Hutang pokok akan dia bertanggung jawab sampai ketika dia meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, orang yang mati syahid sudah ada di dalam surga. Bukankah sampai saat ini belum ada penentuan surga dan neraka? Ya, jawabannya, yang masuk ke surga saat ini adalah arwahnya para syuhada. Sedangkan yang masuk surga setelah hisab dan seterusnya nanti, yaitu adalah roh dan badannya, roh dan jasad. Sedangkan yang sekarang ya disebutkan dalam beberapa hadis, insyaallah besok kita pelajari ini, itu adalah rohnya. Rohnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dalam bentuk
burung-burung yang berterbangan dan memakan makanan-makanan dari pepohonan surga. Disebutkan di dalam hadis. Insyaallah besok kita akan baca hadis tersebut. Ustaz, bagaimana jika depan rumah anak ada pesantren tetapi ajarannya menyimpang, yaitu mengajarkan nari-nari, sholawatan, pakai musik dan dangdutan dengan suara yang keras? Bagaimana anak bersikap? Menegur atau membiarkan, atau anak jual rumah lalu pindah? Jazakallahu khairan. Ya, ini kalau bisa diingatkan, ingatkan. Kalau bisa diprotes, protes. Sebenarnya bisa ya. Misalnya beberapa warga misalnya membuat laporan ke kepala desa agar kepala desa bisa menyampaikan ke pihak pondok agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketenangan masyarakat. Ya bisa dilaporkan. Kalau bisa laporkan. Kalau maslahatnya itu lebih besar untuk tidak diingatkan, ya tidak usah diingatkan. Ada beberapa keadaan di mana maslahatnya lebih besar untuk didiamkan. Tapi pada asalnya, kalau kita melihat kemungkaran, kita punya tanggungan untuk mengingatkan. Jadi berusaha untuk ingatkan dahulu dengan membuat yang saya sampaikan tadi, laporan dari warga ke kepala desa. Kemudian kepala desa nanti yang mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal-hal yang demikian. Atau kalau mereka mau lakukan, ya jangan sampai mengganggu warga. Kemudian kalau misalnya hal tersebut mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya, maka ya lebih baik ditinggalkan. Kalau misalnya ada pilihan untuk pindah ke tempat yang lebih kondusif, maka silakan. Tapi itu bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan hutang-hutang pemerintah? Apakah ini akan membawa dampak bagi rakyat yang tidak berhutang? Siapa yang menanggung dosa hutang tersebut? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita rakyat biasa. Alhamdulillah kita menjadi rakyat yang biasa, dan akhirnya tanggung jawab kita tidak seberat mereka yang berada di atas. Mereka yang nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah dengan keadaan kita yang baik. Kalau kita misalnya nanti di atas, ya kita berusaha menjadi orang yang baik dan bersyukur dengan keadaan di atas dan masih bisa jadi orang yang baik. Tapi yang jelas, semakin di atas itu tanggung jawabnya semakin besar, ya, dan kemungkinan kita tergelincir juga semakin besar, ya. Walaupun kalau kita berhasil di atas, maka keberhasilan kita sangat besar manfaatnya untuk kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Dan ini harus jadi orang yang di atas. Itu kalau bisa adil. Tapi jadi pemimpin yang adil itu susah, berat sekali. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas keadaan kita yang baik. Alhamdulillah. Ya Pak, sistemnya tidak benar. Yang jelas rakyat itu tidak bertanggung jawab ya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Ya, hutan tersebut ya tidak dibebankan kepada rakyat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang hutang. Bagaimana jika kita telah mengikhlaskan orang yang berhutang pada kita? Apakah akan masuk surga? Jawabannya iya. Jadi terbebasnya seseorang dari hutang itu bukan hanya dengan membayarnya, tapi juga bisa dengan dibebaskannya dia dari hutang tersebut oleh orang yang menghutangi dia. Kalau sudah dibebaskan, ya sudah bebas. Tapi ingat ya, para jemaah sekalian rahimanallah, hutang yang sudah diikhlaskan itu tidak bisa diminta lagi. Hutang yang sudah diikhlaskan itu tidak bisa diminta lagi. Ya sudah, kalau sudah diikhlaskan ya sudah lepas. Tidak boleh dia minta lagi setelah itu. Misalnya ketika keadaannya baik, dia bilang ya sudah, utangmu 100 juta kepadaku tak ikhlaskan. Kemudian setelah itu terjadi percekcokan, mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian hubungan menjadi tidak baik. Akhirnya dia nuntut lagi, mana hutangmu yang dulu 100 juta? Aku nggak rela, kamu harus serahkan lagi, kamu harus bayar itu. Dulu saya mengatakan tak ikhlaskan karena lagi baik. Sekarang sudah tidak baik lagi, maka saya tuntut lagi. Ini tidak ada, kata-kata ini tidak berhak untuk dia katakan. Ya tidak punya hak lagi, sudah lepas. Itu seperti kita ngasih orang sesuatu, ngasih orang HP, ngasih orang mobil, ngasih orang uang. Kalau sudah dikasih ya sudah, tidak bisa kembali lagi, sudah menjadi hak miliknya. Orang yang membebaskan hutang orang lain, ya, dia sudah mendapatkan pahala yang besar, ya, lebih besar dari nilai harta. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah mendoakan orang yang zalim dengan keburukan? Padahal saya sudah lebih banyak mengalah, tapi kezaliman dia itu gak hanya sekali, tapi beberapa kali. Iya, dibolehkan bagi orang yang terzalimi untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Dan ada beberapa tabi'in, ya, yang berdoa keburukan untuk orang yang menzalimi dia. Dan doanya orang yang terzalimi itu menjadi sangat apa? Mustajab. Bolehnya mendoakan keburukan pada orang yang terzalimi itu ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang, tidak ada tirai, tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah. Maksudnya Allah akan langsung dengar, Allah akan langsung dengar. Dan ini menunjukkan mustajabnya doa tersebut. Dan orang yang terzalimi biasanya doanya buruk atau baik? Buruk. Biasanya doanya buruk. Rasulullah katakan takutlah kepada doanya orang yang terzalimi, menunjukkan bahwa itu boleh.
Kalau itu tidak boleh, harusnya Rasulullah menjelaskan di sini. Karena Rasulullah sedang menjelaskan tentang orang yang terzalimi, ya, tentang doanya orang yang terzalimi. Kalau itu tidak boleh, harusnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang terzalimi tidak boleh berdoa keburukan. Dan subhanallah, kalau kita menjadi pemimpin, apalagi pemimpin negara yang sangat besar, itu akan banyak orang-orang yang merasa terzalimi. Betapa banyak doa-doa ini yang akhirnya naik ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya juga ya, karena memang orang-orang tidak ingat ya akan akhirat, yang diincar dan dikejar hanya dunia. Orang-orang sekarang berebut untuk jadi pemimpin, berebut berapapun habisnya dia keluarkan. Padahal yang diperebutkan ini efeknya sangat berat sekali, tanggung jawabnya luar biasa, dan sedikit orang yang selamat. Tentu kalau ditanya siapa orang yang tidak akan keburukan dari masa, dari orang-orang yang punya jabatan itu, atau bisa sebutkan? Sulit. Korupsi itu ya, sudah sesuatu yang biasa banget. Gratifikasi biasa banget. Belum lagi kali di bawah meja atau di luar ruang sidang, sangat biasa. Dan itu semuanya nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Tapi nyatanya mereka pada berebut. Sungguh ini merupakan kenyataan yang sangat tidak baik, ya. Menunjukkan jauhnya mereka dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya memperbaiki keadaan ini, mendekatkan kaum muslimin kepada agamanya, dan menjadikan mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah ada amalan yang setara dengan mati syahid yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini? Kalau yang dimaksud adalah mati syahid di dalam peperangan, maka tidak ada, ya. Tidak ada mati syahid di dalam peperangan yang semisal dengan itu, tidak ada. Tapi mati syahid itu ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Seperti mati syahid karena penyakit dalam, penyakit di perut. Mati syahid karena mati dalam keadaan tenggelam. Mati syahid dengan cara mati karena terbakar. Mati syahid karena terkena robohan dinding, ya, ada rumah yang ambruk misalnya karena gempa, kemudian ada yang tertimpa dindingnya, kemudian akhirnya mati syahid, ya. Kemudian orang yang terserang ta'un, ya, penyakit yang menyebar, mewabah, penyakit tertentu itu mewabah, penyakit ta'un, itu juga mati syahid. Covid, wallahu a'lam, ya, tidak disebut sebagai ta'un, tidak disebut sebagai ta'un. Ta'un itu bukan Covid. Tapi apakah orang yang mati karena Covid dianggap sebagai mati syahid? Bisa jadi, karena Covid itu menyerang bagian dalam, ya, itu paru-parunya.
bisa jadi dimasukkan ke mati syahid, tapi dia bukan mati karena ta'un. Karena ta'un itu wabah khusus, ya. Dia wabah khusus. Ta'un itu kalau orang terkena ta'un dalam hitungan beberapa hari mati. Dalam hitungan 2-3 hari mati. Ini orang yang kena ta'un. Jadi dia wabah yang sangat menular. Dan dia menyerang bagian dalam. Dia menyerang bagian dalam, kemudian ada bintik-bintik atau melut seperti apa ya? Dia ada bukan bintik lagi, tapi benjolan-benjolan di bagian luar badan. Dan itu sangat ganas ya. Dalam hitungan hari orang akan mati dengan penyakit ta'un. Juga ada orang yang mati syahidnya karena melahirkan, ya. Jadi ketika akan melahirkan dia mati. Ada orang yang mati syahidnya karena kehamilan, ya. Hamil karena keadaan tertentu akhirnya mati. Hanya saja syahid-syahid yang selain perang ini derajatnya di bawah syahid perang. Derajatnya di bawah syahid perang. Ada sebagian ulama yang dengan tegas mengatakan seperti itu. Tidak semua keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahidnya di perang itu akan diberikan kepada orang-orang yang mati syahid dengan cara yang lain. Jadi memang mati syahid yang karena perang ini memang punya keutamaan yang khusus, tidak dimiliki oleh mati-mati syahid yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan ini mengingatkan anak kepada sebuah kaidah yang harus menjadi prinsip bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memudahkan setiap hambanya untuk melakukan kebaikan. Maka fokuslah untuk melakukan kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Kita saat ini memang sulit untuk mendapatkan perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mati syahid. Sulit. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya yang juga sangat luar biasa? Seperti misalnya iman. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, iman kepada Allah. Bahkan jihad itu masih di bawahnya iman. Jihad itu masih di bawahnya iman. Dan iman, Allah mudahkan kita untuk melakukan iman ini. Maka pelajari iman yang sempurna, kemudian berusaha untuk mempraktekkan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melakukan ini. Kemudian sholat di awal waktu, as-salatu li waqtiha. Ini juga amalan yang luar biasa. Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan sebelum jihad. Maka fokuslah untuk memperbaiki amalan-amalan yang seperti ini. Sholat yang kualitasnya tinggi itu bagaimana? Kemudian kita berusaha untuk menjalankan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya. Sedekah juga luar biasa. Membaca Al-Quran, amalan yang luar biasa. Berjihad untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita diganggu oleh syaitan dengan dengan bisikan, kamu nggak bisa jihad, maka kamu nggak bisa mulia. Jangan sampai kita
mendengar bisikan-bisikan yang seperti ini. Walaupun kita sulit untuk berjihad, masih di sana masih banyak pintu-pintu keutamaan yang Allah bukakan untuk kita. Maka fokuslah pada pintu-pintu keutamaan yang Allah mudahkan untuk kita. Tapi para jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab singkat ya karena waktu. Silakan. Iya. Iya, langsung saja. Iya, orang tersebut ketika melakukan kezaliman kepada kita, kemudian kita berdoa agar dia mendapatkan hidayah, yaitu kebaikan yang sangat luar biasa dari kita. Tapi tetap saja dia mendapatkan dosa dari kezaliman. Ya, dia tetap mendapatkan dosa dari kezaliman. Adapun sakit hati kita, ya, maka itu urusan kita, ya, urusan kita. Jadi kalau kita ingin menghilangkan sakit hati itu, ya sudah, kita harus berusaha untuk menghilangkannya sendiri. Di antaranya dengan memaafkan kesalahan-kesalahan dia, dengan mengikhlaskan kesalahan-kesalahan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlaskan itu karena kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita, maka kita akan mudah untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak maafkan, sulit untuk menghilangkan sakit hati yang ada di hati kita. Ya, itu yang jawaban singkatnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Sebagai sakit hati maafin aja gitu ya. Tapi enteng aja. Sebentar nanti dong. Lewat ketemu. Kemarin di kantor kan soalnya. Oh iya, di hari Sabtu ya? Hari Kamis ya? Hari Kamis iya.